Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu kasih Tuhan pada sesi ini. Tadi saya sudah jelaskan sampai di karunia ini ya, karunia, sorry, bukan karunia, sampai di menghadapi pemimpin yang salah. Oke, ya, sampai di true leader ya. Nah ini, oke, true leader. Nah, oke, kita tegang-tegang, kita santai-santai saja, Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk selanjutnya di bagaimana menghadapi pemimpin yang salah di sesi yang ketiga ini, saudara. Ya, sesi ketiga ya. Nah, apa tindakan kita? Kita lihat, jangan memberontak, nanti keluar otoritas. Dengar, pemimpin kita pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Jangan kita berontak. Ya, kita koreksi tahap tunduk. Contoh Daud terhadap Saul, Yonatan terhadap Daud. Pemimpin pasti punya kesalahan, saudara. Jangan kita berontak. Kalau kita berontak, kita kena kutuknya, saudara. Kasih, ya. Nah ini, ya. Baik, selanjutnya. Praktekkan 7 langkah ini kalau ada periksa perbuatan kita. Jadi kalau pemimpin kita ada tindakan yang mungkin menurut kita salah atau kurang menyenangkan hati, periksa. Apa tindakan saya? Apa perbuatan saya? Nah, gitu. Yang kedua, periksa hati nurani kita. Ketiga, tanya apa maksud mereka. Saya beri contoh, umpamanya ini, Daniel di zaman masih muda, masih kuliah, diperintahkan oleh raja bahwa orang-orang dari Yehuda lebih makan makanan raja. Saudara tahu, orang-orang Yahudi itu punya menu diatur langsung oleh Tuhan. Ya, mereka tidak boleh makan daging dan sebagainya, tidak boleh minum keras. Ya, mereka harus makan banyak buah, banyak sayur. Dan itu menjadi budaya hidup mereka dan menjadi ketetapan turun-temurun. Dan ternyata kualitas hidup mereka itu rata-rata IQ mereka tinggi. Tinggi sekali, saudara. Nah, waktu raja mengeluarkan perintah seperti itu, maka Daniel melakukan pendekatan. Dia tanya kepada pegawai kepala istana bernama Aspenas. Dalam kitab Daniel pasal 1. Lalu Aspenas menjawab, oh raja mau kalian sehat. Ya, kalau Daniel berkata kalau cuma sehat, ya apa ya? Dia katakan dia temukan alternatif lain, saudara. Ya, cuma sehat, beri kami kesempatan 10 hari makan sayur atau buah-buahan, menu kami, menu kampung kami, nah gitu. Ya, toh saya beri contoh, saudara, orang-orang tua kita dulu tuh umur panjang, saudara. Karena mereka belum pernah makan, ya belum kenal namanya makanan-makanan instan, ya makanan-makanan pengawetan. Mereka segar dari kebun langsung makan, ikan segar dari laut langsung makan. Mereka panjang-panjang 80, 90. Zaman sekarang 40 tahun sudah parlemen, saudara ya, sudah macet. Kenapa? Karena asal makan, saudara, ya, apapun disapu bersih. Nah ini, oke. Lalu akan pendekatan, ya sabar. Kalau ya kita berani menderita, kalau pamannya kita tidak diterima, ya kita menyembah Tuhan lagi berarti ya. Oke, baik. Nah sekarang kita masuk pada panggilan pelayanan. Ya, panggilan pelayanan. Dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir ini sekarang, demikian firman Allah. Aku akan mencurahkan roh atas manusia, sehingga orang-orangmu yang tua, nah, itu titik-titik ya, saya tidak kutip semua kalimatnya. Orang-orang yang tua dalam bahasa Yunani disebut presbiteros, ya presbiteos, mendapat mimpi. Nah ini kita bisa ikut webinar karena mimpi dari seorang bernama Ibu Mike, Ibu Dike, sorry, Ibu Dike ya, Ibu Dike, saudara. Dia ingin pemimpin terjamah, dia ingin pemimpin seperti apa. Ada impian Roh Kudus ya. Nah, jadi Tuhan itu pilih kita, memberi mimpi kepada kita,
Untuk kita melayani sesuai dengan karunia kita, talenta kita masing-masing. Itu panggilannya. Jadi, hambatan pelayanan apa, saudara tahu? Ya, hambatan-hambatan pelayanan secara khusus apa, saudara? Ya, hambatannya. Dalam Matius pasal 11 ayat 9, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepada, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah ini, jadi kalau kita pelajari di sini, ya ayat ini juga pada siapa sebenarnya? Kepada semua kita dan juga terutama pada Yohanes Pembaptis sebenarnya. Yohanes Pembaptis. Jadi kita lihat, barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapakku yang di surga. Nah, jadi kita disuruh untuk melayani. Nah, kita lihat sini. Yohanes tadi disebutkan, ayatnya Yohanes dan Paulus, dua hamba Tuhan besar di Perjanjian Baru mengalami masuk penjara karena Injil, saudara. Bukan karena bikin dosa, tapi karena menginjil, karena usir setan, karena menegur orang berdosa. Yohanes masuk penjara. Paulus karena mengusir setan roh tenung, maka dia masuk penjara, sudah dihasut masuk penjara. Nah, kita lihat apa reaksi sifat Yohanes di penjara: putus asa, penuh keraguan, tidak menyembah Tuhan. Rasul Paulus mencari waktu tenang, ya, di malam hari, ya, waktu tenang di malam hari, ya, dan dia berdoa, dia menyampaikan puji-pujian kepada Allah, dan semua orang kemudian mendengarkan mereka. Ya, memuji-muji Tuhan, saudara. Saudara tahu, tembok kiri keruntuh karena pujian penyembahan. Saudara tahu, pujian penyembahan tempat tahtanya Tuhan, pemimpin ada masalah, jangan lihat masalah terlalu besar dari Tuhan. Hadirkan kuasa Allah. Dan cara bagaimana? Berdoa, memuji, menyembah. Cari waktu tenang, hati tenang, menyembah Tuhan. Tuhan pasti menolong kita semuanya. Dan apa yang terjadi Paulus di zamannya? Maka penjara itu hancur dan kepala penjara bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, ciri seorang stres, saudara, nah ini gelisah, murung, frustrasi, mudah tersinggung, merasa tidak berharga, capek, kelelahan, ya Tuhan ya. Ya tidak bisa tidur, ya sakit kepala, gampang, ya gangguan pencernaan, hilang gairah seksual, nafsu makan berkurang. Ya, nah ini. Nah, mengapa orang jadi stres, saudara? Pertama, karena hilang fokus kepada Tuhan. Hubungan sosial, masalah keluarga, masalah hubungan sosial, masalah keluarga, masalah tekanan batin, ya, pekerjaan, dan juga masalah lahiriah, keuangan, ya, saudara ini. Jadi ini terjadi stres dalam kehidupan. Ya, kalau kita kehilangan fokus dengan Tuhan, biasa, stres, berarti kehilangan tenaga, saudara. Bayangkan kalau saya punya HP, saya cas, tapi chargernya tidak masuk di lubang charger, ke tempat lain. Kapanpun baterai tidak akan terisi, saudara. Begitupun kita nggak fokus ke Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah ada pada kita, saudara. Ya, bagaimana cara baliknya? Pilih kembali fokus pada Tuhan. Ya, amin. Seperti Daud, saudara, di Mazmur 42 ayat 5 berkata, jiwa kegundulan aku mencari Tuhan di tengah keramaian orang banyak. Dia cari Tuhan. Dia tidak mau sendiri. Ya, dia terima kenyataan itu. Yang kedua, terima kenyataan. Jangan kita depresi, menghukum diri. Aduh, malu sekali dong. Kita sudah malu. Tidak mau. Terima kenyataan. Semua orang pasti mengalami nasib yang sama. Lalu kita berdoa minta hikmat, sedikit firman Tuhan, minta doa, nasihat orang diurapi, perbaiki yang salah. Selesai. Daripada mutar-mutar. Ya, oke. Lalu berikutnya, ya masalah interaksi sosial. Nah ini saudara, sosial. Saya contoh 7 ciri kedagingan ini dari kitab Korintus, saudara, 1 Korintus tentang buah-buah daging. Ya, versus ya disebutnya
sensual kebajikan, ya. Jadi ya modain di 1 Petrus ya, 1 Korintus dengan 1 Petrus, 2 Petrus pasal 1 ayat 1-5. Jadi sensual dilawan dengan kebajikan, tidak rasional dibangun dengan pengetahuan. Lalu kemauan yang instan dibangun dengan penguasaan diri. Lalu daya tahan yang lemah dibangun dengan ketekunan, egois dibangun dengan kesalehan. Lalu sulit bersahabat dibangun dengan mengasihi saudara-saudara. Lalu menuntut dikasih dibangun dengan mengasihi semua orang. Inilah ciri bagaimana kita bisa menjadi seorang yang dewasa di dalam karakteristik saudara, ya. Jadi kalau kita ke anak-anak kelihatan usia sudah usur, ya. Saya juga rambut udah putih, kumis juga putih. Sengaja biar ibu bapak lihat kumis saya, saudara. Ya, sebab orang juga bangga lihat kumisnya Musa, Harun. Saya juga punya kumis, saudara. Biar aja. Ya. Nah, itu. Tapi tidak tentukan kedewasaan dari kumis dan rambut putih, saudara. Dari mentalitas, karakter. Nah, gitu. Jadi kalau kita hanya hidup berbuat baik, punya pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, mengasihi saudara, mengasihi semua orang, maka kita semua orang-orang yang disebut iman bintang 5, iman yang prima, kita orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, seperti itu, ya. Nah, ada seorang lagi tadi, ya, Thomas, yang berkata begini. Ini berkata begini dalam bahasa dia, ya, bahasa Inggris. Dia berkata, dia orang Amerika, ya, saudara. Berkata ini, ya, maturity or majority, ya, here so not prevent us from continue to learn new thing because life in learning. Artinya, kematangan atau senioritas tidak boleh menghambat, ya, tidak boleh menghambat kita untuk terus belajar. Umur kita udah tua, sarjana, mungkin seorang gelar S3, itu dengar pelajaran mata kuliah pada masa lalu tidak bisa menolong masa sekarang, saudara. Teknologi saya punya bahan mata kuliah kepemimpinan hebat tentang pemimpin daerah, teknologi, ya, 4.0, saudara, atau 5.0. Wah, hebat, saudara. Itu 16 kali pertemuan. Saya juga mengajar di STAK-LB Manado dengan mata kuliah ini. Wah, hebat, saudara. Saya ambil untuk pelajaran atau seminar ini, saudara. Ya, wah, hebat, saudaraku. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar, kita boleh buka kelas kuliah, ya, kan? Siapa tahu jadi sarjana S1 atau S2. Nah, ini. Jadi kematangan, senioritas tidak boleh. Saya beri contoh gini, ya. Saya dulu kuliah tahun 80-an. Itu di Unpad, Universitas Timur, yang masih pakai mesin ketik seperti Peter Drucker tadi, saudara, ya, mereknya Brother, pakai Tipex. Sekarang komputer, pakai laptop, pakai HP juga boleh. Ini saya punya HP ini bisa aplikasinya macam-macam. Saya bisa bikin mayat menyanyi, saya bisa bikin foto orang menyanyi, ya. Nah, gitu. Saya bisa bikin Ibu Dike itu, ya, keluarga menyanyi ulang tahun, ya. Nah, itu teknologi bermaju pesat sekali. Kalau kita dibatasi hanya dengan umur, usia, gelar masa lalu, kita akan terhenti dalam hal-hal baik. Hidup itu adalah belajar. Sekalipun sudah senior, dengar baik-baik. Jangan kita bilang, oh, saya kan sudah profesor, saya kan sudah, oh, nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, teknologi dulu beda yang sekarang. Dulu kan HP mungkin sebesar Alkitab ini, saudara. Halo, yuk HP. Sekarang udah semakin kecil. Nanti lebih kecil lagi. Sekarang dikendalikan, dulu yang dikendalikan pakai sekarang cuma di ujung jari, ya, secara maju pesat. Nah, itu kita mesti belajar terus, jangan berhenti belajar hal-hal baru. Saya pun punya kerinduan, saya mau belajar terus siang malam begitu. Itu. Oke, ada lagi, saudara, ya. Disebut begini, cause a job you love and you will never have to work a day in your life. Artinya, pilihlah suatu pekerjaan yang Anda sukai atau cintai, dan
Tidak perlu Anda bekerja seharian dalam hidup Anda. Itu disebut passion, ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pekerjaan kita, cintai pekerjaan kita. Engkau dipanggil seorang konselor, cintailah pekerjaanmu. Ya latih, kalau belum bisa latih lagi, suruh diajar lagi. Ya engkau dipanggil kesembuhan lain, lakukan. Nanti di karungnya nanti kita temukan, oh ya, panggilan Bapak Ibu di sini, ya. Nanti saya akan edit lagi, saya lupa nanti nomor HP atau WA terutama, dan juga email supaya saya langsung kirim hasilnya kepada Bapak Ibu, ya, hasil karungnya saudara. Karena waktu kita cukup terbatas kalau dilihat, ya. Sudah ini, ya, baik, puji Tuhan. Oke, kita lihat lagi, ini seorang Perdana Menteri Amerika, Inggris, ya, berkata begini, ya, bernama Sir Winston Churchill, berkata, "Did no worst mistake in the public leadership and to hold out false hopes to base we away." Arti seorang pemimpin publik tidak boleh berbohong atau beri harapan palsu. Kita hamba Tuhan pemimpin, saudara, tidak boleh berbohong, tidak boleh beri harapan palsu. Kita bukan Tuhan, saudara. Makanya Paulus berkata, doakan aku agar aku dikerjakan pekerjaan yang benar, berani memberitakan Injil. Dia tahu, dia bukan produksi. Ya, kita ini ibarat sebuah baterai aja, tinggal mau dicas. Berhenti cas, berhenti ada tenaga. Ya, nah gitu. Ada seorang Hindu, sengaja saya kutip perkataannya, hebat. Mahatma Gandhi dari India berkata begini, "You must be change you wish you to this sea and the world." Apa artinya? Kamu harus menjadi perubahan. Kamu harus menjadi perubahan. Ya. Dan harus berubah, dan harus kita berubah lebih dahulu. Dan Anda akan melihat perubahan itu. Jadi kita ngomong tentang perubahan, kalau kita nanti nggak berubah, ya sulit, saudara. Ya sulit. Kalau kita nggak berubah. Nah ini. Jadi kalau kita belajar seperti ini, kita akan melihat, wah hebatnya. Itu berubah dulu, makanya kita berdoa, Tuhan, robah hidupku. Lembutkan Tuhan. Tuhan jamah, pulihkan aku, beri aku sabar, beri aku pengertian bijaksana. Salomo raja muda, saudara. Dia tahu jadi raja tidak mulus, banyak saingan. Ya, ada adik kakaknya bunuh-bunuhan, saudara. Dia menyembah Tuhan, memohon Tuhan, beri aku hikmat dan pengertian. Robah dia, robah aku dari dalam, saudara. Di situ terjadi perubahan hidup, begitupun saudara pemimpin. Mari kita percaya janji Tuhan. Tuhan pasti merubah hidup kita. Amin. Jangan putus asa. Kalau kita kurang hikmat berdoa, pantas masa jalan Tuhan. Kalau Tuhan situasi ini kita nggak bisa bertemu fisik karena pandemi atau endemi ini, mari waktu sendirian dengan Tuhan, jamah aku Tuhan. Biar darah mengalir menyucikan aku, firman-Mu mengajar aku, Roh-Mu melembutkan aku, tuntun aku, robah aku dari dalam. Tuhan pasti menolong kita. Betul, amin. Ya, saudara, ada seorang lagi, saudara, dia ini mantan presiden, ya, wakil presiden Amerika, saudara. Apa perkataannya? Berkata begini, if you action inspire order to more, to dream more, learn more, do more, and become more, you elder. Ini nama John Adams, saudara. John Adams. Artinya, saudara, kalau tindakan Anda memberi inspirasi bagi orang lain, yang memberi inspirasi pada orang lain bisa bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, melakukan lebih banyak, maka Anda adalah pemimpin. Halo? Mari. Jadilah seorang memberi inspirasi pada orang lain. Jangan kita egois. Kita egois atau diri sendiri, yang penting saya sendiri, yang penting saya. Jangan. Ya. Nah ini.
Jadi kalau kita pelajari seperti ini, kita akan menjadi orang yang mengerti, memahami betapa dahsyatnya. Nah ini prinsip pelayanan yang terakhir sini adalah terlihat setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Kita bukan pendeta tapi pelayan. Kita bukan dipilih tapi diwajibkan. Pelayan bersifat sukarela bukan paksaan. Menjadi orang Kristen berarti menjadi seperti Yesus Kristus. Ya, bahkan Tuhan Yesus berkata, kalau kau percaya, kalau pekerjaan kau bahkan lebih besar daripada itu. Artinya beberapa ayat di bawah tentang pelayan, diciptakan untuk melayani, diselamatkan untuk melayani, dipanggil untuk melayani, diberi kuasa untuk melayani, diperintahkan untuk melayani, dilengkapi untuk melayani, dibutuhkan untuk melayani, mempertanggungjawabkan pelayanan kita. Nah, saudara, setiap pelayan yang penting, saudara memerlukan satu sama lain karunia kita memiliki referensi ayat Alkitab, melayani, doa syafaat, kenabian, mengajar, memimpin iman, administrasi, ya, penginjil, dan melayani itu berbagai bidang, saudara, bukan cuma satu bidang. Nanti saudara isi angket itu dengan jujur, saudara akan temukan, oh ya panggilan saya di sini. Ya, hikmat bijaksana, menolong, memberi, membedakan segala roh, gembala, nasihati, pesan pengertian, kemurahan, adil bernubuat, bahasa lidah, rasul, mujizat, menyembuhkan, bahasa roh. Ya, terima kasih Tuhan memberkati semuanya. Dan saya buka lagi pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati, shalom, God, Tuhan berkati. Bila roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya tunggu pertanyaan saudara.